Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda semua ibu temui dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar di tema yang sama, masih di tema alam semesta. Dan subtemanya adalah gambar apa ya? Nah, matahari. Subtema kita adalah matahari. Matahari berwarna kuning. Nah, anak-anak tahu siapa yang menciptakan matahari? Matahari adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari bersinar di waktu siang hari, menyinari bumi agar bumi menjadi terang benderang. Jika tidak ada matahari, maka bumi kita akan menjadi gelap seperti keadaan di malam hari. Nah, hari ini kita belajarnya tentang manfaat matahari ya. Matahari yang ini sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Anak ibu masih ingat siapa saja yang dinamakan makhluk hidup? Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang pertama kita akan bercerita tentang makhluk hidupnya manusia. Kita adalah makhluk hidup yang bernama manusia. Nah, bagi manusia, matahari adalah sumber vitamin D. Yaitu vitamin D itu kita dapatkan dari matahari. Yang terdapat di dalam makanan hanya sedikit saja. Banyaknya terdapat di matahari, sinar matahari. Apalagi sinar matahari pagi. Menjelang ke pukul 9 itu masih banyak kandungan vitamin D-nya. Nah, matahari ini juga membantu memproduksi hormon yang membuat kita bisa merasa tenang dan bahagia. Kemudian matahari itu memperbaiki kualitas tidur pada kita. Seperti contohnya, kita akan terjaga bangun dari tidur ketika matahari muncul. Ketika matahari terbit, anak-anak biasanya sudah bangun dan akan merasa ngantuk ketika matahari terbenam di sebelah barat. Matahari muncul di sebelah timur atau terbit di sebelah timur dan akan terbenam di sebelah barat. Ketika matahari terbenam, kita akan merasakan rasa ngantuk yang luar biasa. Nah, itu disebut matahari menjaga kualitas tidur pada manusia. Nah, matahari juga bisa menjadi pengganti listrik kita, menjadi pembangkit listrik sumber tenaga matahari. Sinar matahari itu menjadi pembangkit listrik tenaga matahari. Jadi nggak butuh minyak lagi, cukup dengan adanya sinar matahari. Nah, matahari juga berguna untuk dijadikan sebagai pengering makanan. Anak-anak ibu tuh biasanya suka memakan jelly atau agar-agar yang ada kristal-kristal manis-manisnya. Yaitu namanya agar-agar kering. Proses pembuatan agar-agar kering itu sangat membutuhkan matahari. Agar-agarnya dijemur di bawah terik matahari. Lalu setelah lama dijemur,
maka akan muncul kristal-kristal yang kecil berbentuk gula. Itu kristal gula yang berasa manis sekali, dan anak-anak ibu sangat suka dengan itu. Lalu matahari juga berguna dalam proses pembuatan ikan asin. Ikan asin yang sudah diberi garam akan dijemur di bawah terik matahari. Kemudian jadilah dia ikan asin yang bisa dimasak dan dinikmati. Nah, itu sebagian manfaat sinar matahari bagi manusia. Jika pada tumbuhan, siapa yang tahu? Manfaat sinar matahari bagi tumbuhan yaitu memberikan warna hijau pada tumbuhan. Jika tumbuhannya berwarna hijau, maka tumbuh kembang pohonnya tersebut akan lebih baik. Kemudian tumbuhan itu akan mengeluarkan bunga, lalu berbuah, dan buahnya bisa membesar. Kemudian setelah matang bisa kita nikmati. Nah, sekarang kita cari tahu lagi apa saja ya manfaat sinar matahari bagi hewan atau binatang. Ternyata sinar matahari sangat berpengaruh bagi hewan, bagi binatang, yaitu sebagai penunjuk untuk binatang tersebut mencari mangsa. Ketika ada sinar matahari, binatang bisa melihat binatang kecil apa saja yang bisa dimangsanya, yang bisa menjadi makanannya. Kemudian sinar matahari juga sangat membantu bagi binatang untuk berlindung dari para predator yang ingin memangsanya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Bu Marni tentang matahari. Nanti sesudah ini Bu Marni akan membagikan tugas untuk anak-anak ibu semuanya. Nah, selamat belajar, selamat bekerja, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.